Sebelum lanjut ke videonya, mohon dibantu like dan subscribe dulu. Terima kasih. Mereka tabur kimia-kimia beracun dalam tubuh kita. Muncullah penyakit-penyakit yang tidak pernah ada di Alkitab, termasuk kanker. Semakin banyak nama penyakit, semakin banyak nama obat. Semakin kaya mereka, dan sekarang duitnya untuk menghancurkan kita. Bapak Ibu cari uang, kembali kepada mereka. Saya buka sekarang ini. Ya, karena banyak di antara kawan-kawan saya meninggal karena permainan ini. Dan rata-rata yang kena jantung, yang disebut sudden death. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar apa? Kasih. Kasih yang terbesar adalah apa? Ketika seseorang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Saya sampaikan ini, dan saya siap untuk berkorban supaya Bapak Ibu jangan sampai disesatkan oleh tipu daya iblis. Karena apa yang terjadi sekarang adalah tipu daya iblis. Dengan tegas saya katakan tipu daya iblis lewat sistem yang ada. Kita dari kecil, dari sekolah, kita sudah masuk dalam permainan tipu daya iblis. Kita pikir kita sekolah ada gunanya hanya untuk membuat kita diadu domba, kompetisi. Karena konsepnya adalah konsep manusia lain menjadi serigala bagi kita. Dengan teorinya Mr. Thomas Hobbes dari Inggris, Homo homini lupus. Dan selama kita di sekolah, kita diadu. Dan acara ngadunya apa? Kejar angka. Dan tertanam di dalam diri kita bahwa hidup saya aman kalau angka saya banyak. Makanya mereka membuat bank dan menyuruh kita mulai dari sekolah. Saya dulu disuruh nabung di Tabanas. Dan bahasa Inggrisnya nabung itu apa? Saving. Supaya kita merasa rasa aman kita ada di angka itu. Ya, siapa sekarang ketakutan nggak punya angka? Siapa? Apakah kita bisa hidup tanpa angka? Bisa. Dari dulu juga nggak ada angka. Kita punya tangan, kita bisa macul, ya. Tapi mereka punya konsep tipu daya luar biasa. Anak petani disuruh sekolah, setelah sekolah dia tidak mau balik lagi, dan tanahnya itu orang tuanya tanya dijual demi menuntut ilmu setinggi-tingginya. Padahal ilmu apa yang dituntut? Yang ada kita dituntut Tuhan. Karena selama kita di sekolah, kita tidak pernah diajar mengenal kemahakuasaan Dia. Itulah yang membuat kita menjadi manusia-manusia on, penakut. Ya. Ya, kita menjadi penakut karena kita tidak mengenal kemahakuasaan Tuhan. Semua yang kita pelajari sekarang kita tanya, apa gunanya? Nggak ada. Yang berguna cuma belajar ngomong. Ya, ngomong juga ngomongnya bohong. Betul? Betul. Ya, karena dari kecil kita diajar bohong juga. Kenapa? Kita nggak boleh bicara apa adanya. Pada saat waktu kita masih dalam masa kognitif, masa-masa hipnosis, kita perlu belajar mendengar, lihat-lihat orang lain ngomong. Nggak boleh, terus terang. Om itu jelek, nggak boleh. Ceritanya bagus, nggak sopan. Tetapi dari situ terjadi deception. Anak-anak kecil belum paham, sehingga dia bilang, oh nggak boleh terus terang. Dimarahin. Udah, besok-besok saya nggak mau terus terang. Ini nama orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya pun korban daripada doktrin sistem. Ya, sadar itu. Makanya kita jadi pembohong. Selama tidak bisa dilihat mata oleh orang, kita boleh bohong. Makanya hukum-hukum gitu. Gimana caranya nggak kelihatan mata orang, nggak bisa dibuktikan secara material. Gitu. Padahal yang membuat kita menjadi pembohong adalah roh. Makanya kita jadi materialistis, percaya dengan material yang kelihatan mata. Itulah imannya manusia dunia. Dia percaya kalau dia melihat. Tetapi iman anak-anak surgawi, dia percaya dan dia melihat. Amin. Coba buktikan itu. Ya. Praktek 5 roti dan 2 ikan sudah tidak pernah dipraktekkan lagi oleh kita semua. Boro-boro mempraktekin. Percaya aja enggak? Ya kan?
Sehingga apa? Kita kalau makan perlu uang. Iya perlu uang. Sekarang gara-gara dibikin sistemnya begitu. Coba sekarang kita giring. Dulu ada minyak tanah, sekarang digiring ke gas. Habis gas suruh listrik, mati lu. Kenapa? Tubuh kita itu penuh dengan listrik. Ya. Listrik supranatural yang membuat kita hidup. Saya bisa begini, tidak pernah dicas sama seperti handphone, nggak ada kabel. Sadar nggak itu? Bersyukur setiap saat karena kita dicas dari surga. Kalau saya bicara seperti ini semua, saya dicas dari sana. Makanya saya punya energi nggak habis, kecuali dia suruh pulang. Dan yang bisa menghentikan apa yang saya sampaikan hanya dia yang menyuruh saya bicara. Dan mulutku adalah loudspeakernya suara hati Tuhan. Pakailah mulut kita semua sebagai loudspeaker suara hatinya Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi loudspeaker suara hatinya Tuhan kalau mulut kita dibungkam? Sampaikan kebenaran, berapapun harganya. Jadi speaker yang ada di sini, teknologi ini belajar dari tubuh manusia berinteraksi dengan Tuhan. Ini nggak menyentuh, tapi bisa ini pakai frekuensi. Seperti itulah roh bekerja. Jangan bapak ibu bicara roh tapi nggak mengerti mekanismenya seperti apa. Dukun santet orang, dia pakai frekuensi. Saya berbicara di sini ada frekuensi yang bapak ibu bisa rasakan. Bergetar dia, itu adalah virus. Sama dosa itu menjalar dari satu orang. Jadi sifat roh itu menjalar, transfer, menular. Lalu dia bikin influenza. Itu. Ya, influenza. Sekarang ada lagi namanya influencer. Penyakit kok suka-suka aja bikin namanya. Dia pikir kebohongan mereka nggak ketahuan. Anak-anak Tuhan tidak bisa dibohongin. Anak-anak Tuhan bisa memecahkan tipu daya iblis. Dia main kode. Contoh leukemia, leukosit yang diracunin sama kimia. Jangan ini semua. Cancer secara Alkitab nggak ada. Malah di Alkitab itu bahasa Inggrisnya kanker itu apa? Karatan. Ya. Jadi bapak ibu yang terintimidasi kena kanker lah apa, nggak ada. Justru penyakit yang itu datangnya dari apa? Dari kimia yang pernah masuk ke dalam tubuh bapak selama bapak hidup. Akhirnya kita mukanya gampang keriput, ya, dan sebagainya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tubuh Kristus? Yohanes 14 ayat 25 sampai 28. Nah ini, apa sebenarnya? Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Artinya apa? Ini tubuh jasmani, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tubuh Kristus adalah tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Ya, catat nih. Tubuh Kristus adalah Roh Kudus, bukan tubuh jasmani. Tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Makanya dibilang selagi aku bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ya, yang diusul Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi ini yang dibilang menyatu dengan tubuh Kristus, roh kita. Supaya apa? Kita terpelihara, kita diajar segala sesuatu, ya. Bukan manusia yang ngajarin kita. Kalau manusia ngajarin kita ada motivasinya, bayar. Mending kalau cuma bayar, diplesetin pelajarannya, sehingga kita pikir apa yang diajarin dia benar, padahal dia juga belajar dari buku yang dikasih sama. Coba lihat tuh, yang ngajar-ngajar di mana-mana tuh, buku dikasih, lu belajari, ajarin sana. Dia juga nggak tahu apa yang diajarinnya benar apa enggak. Orang dia juga cuma pegang buku. Kenapa? Bulan depan dia harus terima angka. Kalau enggak dia nggak terima gaji, betul? Sadar nggak tuh? Kita dibohongin selama ini.
Tapi kita merasa hebat, dapat gelar. Kita pikir kita hebat, ternyata kita ini dungu.